你别欺人太甚！小丫头，我这是假能。我暮云，只放不！这座殿宇和其他殿宇不太。都是要开启什么阵法？你们二人如果不在，不行。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-491. Bagi yang bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 490. Kemarin, Muyun secara perlahan-lahan telah berhasil menguasai penggabungan 9 elemen. Hanya saja, golongan Jusian sadar betul kalau bertemu dengan lawan yang ranahnya lebih tinggi masih akan menyulitkan Muyun. Jadi karena itulah dia pun memberikan beberapa teknik lagi kepadanya. Sedangkan di sisi lain terlihat kalau Hua Wufeng bersama anggotanya berhasil menemukan sebuah tempat rahasia. Sampai akhirnya mereka pun diserang oleh Kulodosa yang berkeinginan untuk bisa menikmati tubuh indah Hua Wufeng. Perlawanan sempat Hua Wufeng lakukan, tapi kekuatan Kulodosa berada di atasnya. Alhasil dia pun tidak bisa berbuat apapun lagi. Sampai akhirnya Muyun pun datang dan memberikan pelajaran kepadanya. Muyun dengan sangat mudah mencopot kedua tangan Kulodosa. Bahkan ia sama sekali tidaklah memberikan ampunan kepadanya. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Saat ini Suidong dan beberapa rekannya telah bertemu dengan salah satu tetua dari Sekte Iblis. Sebenarnya mereka lah yang pertama kali menemukan tempat ini. Jadi mereka berharap tetua hantu bisa pergi. Namun ia tidaklah terlalu peduli kepada mereka. Kecuali mereka ini berasal dari istana 5 elemen, mungkin dia akan melepaskan tempat ini. Hanya saja mereka itu adalah para murid lemah dari Sekte Tianshui. Jadi tidak ada hak untuk berbicara dengannya. Tanpa basa-basi, serangan pun langsung saja dia lancarkan, yang membuat kedua rekan dari Suirong pun harus menjadi korban. Tidak hanya itu saja, namun serangan tetua hantu ini juga telah menghancurkan formasi pertahanannya, yang membuat Suirong tidaklah bisa memberikan perlawanan apapun. Tetua hantu memberitahu kalau teknik yang baru saja dia gunakan setingkat dengan ranah peribulu tingkat 9. Bahkan sosok immortal saja akan kesulitan untuk bisa lepas dari teknik tersebut. Hanya saja tekniknya itu tiba-tiba saja hancur dan membebaskan Suirong, yang mana tentu ini adalah ulah dari Muyun. Tetua ini agak terkejut karena pria di hadapannya bernama Muyun. 你别欺人太甚！小丫头，我这是假能。Yang adalah pria yang sering dicari-cari oleh istana 5 elemen. Selain itu, dia juga cukup kesal dengan perbuatannya. Bagaimana mungkin tekniknya bisa dihancurkan oleh Muyun, padahal sangatlah sulit baginya untuk bisa memperbaiki kepala hantu tersebut. Muyun tidaklah peduli dan kembali menghancurkan kepala hantu miliknya, sambil bertanya butuh berapa lama untuk memperbaiki tekniknya. Kesal dengan perkataannya, tetua hantu pun segera melakukan serangan kepada Muyun. Ia seketika saja membawa mereka masuk ke dalam domain miliknya. Tapi semua ini tidaklah membuat Muyun ketakutan, karena serangan yang dia lancarkan dapat dan mudah Muyun hancurkan. Tidak hanya itu saja, api langit telah Muyun keluarkan, karena hal itu dapat dan mudah menghancurkan domain miliknya. Hua Wufeng sungguh penasaran seberapa banyak api langit yang Muyun miliki, karena api ini berbeda dengan yang pernah dia lihat sebelumnya. Sadar lawannya jauh lebih kuat, tetua hantu pun pergi dari tempat tersebut. Tapi Muyun tidak pernah mengizinkan dia pergi begitu saja. Alhasil api langit kembali dia gunakan, yang tentu saja tidak dapat ditahan oleh tetua hantu. Sampai akhirnya dia pun meninggoy.
Api hijau barusan merupakan counter terkuat dari para iblis. Suirong pun berterima kasih atas bantuan Muyun. Hanya saja Muyun melakukan sesuatu yang ternyata di tubuh Suirong ini sudah dimasuki oleh racun iblis. Jika hal ini tidak segera diobati, maka takutnya akan berdampak besar pada rusaknya basis kultivasinya. Jadi Muyun pun akan segera mengobatinya. Rintihan manja pun mulai dikeluarkan oleh Suirong. Terlebih lagi lukanya itu berada di area yang sensitif. Untung saja tidak butuh waktu lama bagi Muyun untuk bisa menghilangkan racun tersebut. Ia pun bertanya apakah Suirong telah menemukan sesuatu yang menarik pada aula ini. Bahkan ia sempat terlibat masalah dengan tetua hantu. Sebenarnya Suirong belum menemukan apapun, tapi entah kenapa dirinya merasakan ada sesuatu yang berharga di aula tersebut. Berhubung Sutiani juga pernah merasakan hal yang sama, jadi Muyun akan mencoba mencari tahu apakah ada sesuatu yang menarik di sini. Dan benar saja ada semacam segel yang langsung menyambutnya. Muyun melakukan pencarian dan menemukan sesuatu. Ini sepertinya bukanlah hal yang biasa, sebab harta ini langsung memaksa kekuatan naga Muyun untuk keluar. Alhasil dirinya pun mulai berubah ke bentuk naganya. Muyun meminta kedua gadis ini untuk tidak mendekat. Selain itu dirinya juga baik-baik saja, jadi mereka tidaklah perlu khawatir. Napas dari harta itu sangatlah kuat dan merupakan monumen Juining Dautian. 这座殿宇和其他殿宇不太。你没事吧？我没事，你千万不要。 Monumen ini pun terus bereaksi pada Muyun. Yuxian menganggap dia sangatlah beruntung karena telah berhasil menemukan jejak dari monumen ini lagi. Muyun yakin betul kalau Istana 5 Elemen pasti berkeinginan untuk mendapatkan monumen tersebut. Tentu Muyun tidak akan pernah membiarkan hal ini terjadi. Dia pun segera melakukan sesuatu yang membuat Hua Hufeng kebingungan dengan apa yang telah dia perbuat. Suirong yakin Muyun tengah memperbaiki sebuah segel. Seketika saja mereka pun langsung mendengar sebuah ledakan yang berasal dari aula tengah. Sepertinya itu berasal dari para murid Istana 5 Elemen, karena mereka itu berada di sana. Hua Hufeng berpikir kalau Muyun telah membuat murid itu kesal. Untuk Muyun sendiri mengajak para gadis ini untuk bertemu dengan para murid lainnya. Dan salah satunya adalah Shen Mozong. Para murid juga merasa senang bisa bertemu dengan sosok Muyun. Karena jika tanpa dia, mungkin mereka ini tidak akan memiliki kesempatan untuk bisa menang. Selain itu, mereka juga tidaklah tahu mengapa tiba-tiba saja para murid Istana 5 Elemen mengaktifkan semacam formasi di aula tengah. Ia sudah cukup lama berada di dalam formasi tersebut. Para tetua hantu juga penasaran dengan apa yang telah mereka lakukan pada aula tengah. Murid ini pun mulai meningkatkan formasinya yang menjadi lebih kuat dan layaknya tornado petir merah. Berhubung semua orang sudah ada di sini, jadi murid ini pun akan memulai rencananya. 不是要开启什么阵法？你们二人如果不在，不行，那就做好准备吧。 Nah, sayang sekali lagi seru-serunya episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya, di mana murid ini berencana untuk menghabisi mereka semua sekaligus dalam satu kali serangan saja. Terlihat dengan jelas kalau dua tetua hantu telah berhasil dia kalahkan. Tidak hanya itu saja, namun kini Muyun dan yang lainnya tinggal menunggu waktu saja. Namun semua itu langsung saja sirna karena dan kekuatan yang Muyun miliki. Ia bisa dengan mudah menghancurkan rantai yang membelenggunya dan juga yang lainnya. Dan begini sudah tidak ada lagi yang bisa murid itu andalkan. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.